ini. Teman-teman semua nanti bisa cek kalau merasa terlalu cepat penjelasan saya, nanti akan saya unggah di kanal YouTube-nya. Oke, kita akan bahas tentang masalah pungli atau gratifikasi atau penyalahgunaan itu sama dengan korupsi atau tidak sih. Nah, kalau kita bicara tentang pungli, ya pungli itu berarti sama dengan pungutan liar. Nah, kalau gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang atau barang atau rabat, istilahnya diskon, kemudian komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, berarti kalau kita bicara tentang pungli atau gratifikasi itu sama nggak dengan korupsi menurut teman-teman semua? Nah, ini kita akan bahas nih. Kalau kita ngomong tentang korupsi, ya pengertian korupsi, korupsi itu secara harfiah adalah istilahnya kebusukan, ya, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, atau penyimpangan dari kesucian. Nah, kemudian korupsi itu bisa disamakan dengan penyuapan, ya istilahnya seperti itu. Bisa disamaartikan dengan penyuapan. Nah, masih kita berbicara tentang pengertian korupsi. Menurut Black Law Dictionary, ya, menunjuk pada bribery atau extortion, an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person contrary to duty and to rights of others. Intinya adalah bahwa dia itu menggunakan sebuah kekuasaan, ya, untuk memberikan kemudahan bagi orang lain atau orang yang ingin bekerja sama dengan dirinya sehingga nanti dia bisa melanggengkan kekuasaannya. Nah, menurut Syekh Hussein Alatas, masalah korupsi ini merupakan transsistemik. Artinya, korupsi ini terdapat dalam semua sistem, baik sistem feodal, kapital komunis, sosialis, dan lain-lain. Nah, definisi korupsi juga dapat kita temukan baik dari perspektif moral, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan tentunya hukum. Nah, masih di pengertian korupsi. Kalau kita berbicara moral korupsi, segala sesuatu yang merusak moral atau yang mencerminkan kerusakan moral. Jadi tindakan korupsi adalah tindakan yang menjauh dari yang baik atau menjauh dari yang ideal. Itu kalau dari sudut pandang moral. Jadi kalau orang itu secara moral itu menjauh dari hal yang baik, berarti dia sudah bisa dikatakan korup. Ya kan? Menjauh dari yang ideal itu bisa dikatakan korup dari sudut pandang moral. Dari sudut pandang ekonomi, ya, korupsi itu adalah pembayaran atau pengeluaran yang mengangkangi, bahasa kasarnya itu melangkai, ya, mengangkangi itu melangkai aturan hukum yang berlaku. Jadi kalau aturan hukum yang sudah ditetapkan itu baku, ya misalnya tidak boleh melakukan gratifikasi atau tidak boleh melakukan penyuapan, tetapi ada orang yang melakukan gratifikasi atau penyuapan, maka itu dianggap sebagai hal yang, ya, melanggar atau mengangkangi aturan hukum yang berlaku. Jadi membayar atau mengeluarkan, nah, membayar uang lebih untuk mempermudah jabatannya bisa di
lakukan agar dia itu mendapat istilahnya itu apa ya, kemudahan menyurat misal. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dalam perspektif politik ya, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan publik, kekuasaan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kalau kita bicara tentang kekuasaan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi, biasanya ya pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, itu mereka biasanya akan menggunakan hak ini ketika ada seorang usahawan yang ingin membuka usaha. Jadi kan dalam mendirikan pabrik, dalam mendirikan usaha retail, itu kan mereka harus izin dulu. Izin ini biasanya harus melihat analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Teman-teman sudah sering mendengar istilah itu. Nah, jika ternyata tidak sesuai dengan analisis AMDAL, maka biasanya izin ini tidak akan keluar. Ya, tidak akan keluar. Misal mendirikan bangunan di atas sungai itu tidak boleh sebenarnya. Tetapi di Malang itu teman-teman bisa lihat di daerah Kayu Tangan atau di Toko Avia ya, di seberang deretannya Hotel Trio 2 atau McD itu sebenarnya di belakang bangunan sepanjang itu adalah bawahnya itu adalah bantaran sungai. Ya mulai dari Hompila ya, Jalan Merapi itu hingga ke PLN itu Bundaran Jam itu sebenarnya bangunannya itu adalah bangunan yang berdiri di atas badan sungai. Secara analisis AMDAL itu tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Tetapi kok bisa keluar Pak izinnya? Nah, berarti ada tanda kutip. Nah, keuntungan pribadi. Masuk kepada siapa? Nah, itu. Yang berikutnya adalah Huntington. Ya. Menurut Huntington itu, korupsi itu adalah perilaku menyimpang dari public officer atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari sudut pandang perspektif sosial. Hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan dalam perspektif politik tadi, bahwa memang kalau kita bicara tentang public officer, di mana norma-norma yang ada di masyarakat itu memang cenderung ada yang tidak diterima oleh masyarakat. Nah, kenapa kok tidak diterima? Karena itu untuk kepentingan pribadi pejabat itu sendiri. Pejabat itu sendiri. Contoh nih di Malang yang sempat viral nih. Bapak Wali Kota kita Malang nih, Pak Sutiaji kan sempat melanggar peraturan PPKM yang dia itu nekat masuk ke wisata Kondang Merak. Nah, secara norma itu oleh masyarakat itu nggak diterima gitu loh. Tetapi kenapa dia bisa lolos? Padahal Pak Luhut Binsar Panjaitan itu sudah mengeluarkan aturan jika pejabat daerah melanggar aturan PPKM maka dia bisa dicopot. Ya kan? Kita harus kritis ya. Bisa dicopot, tetapi faktanya ternyata beliau hanya membayar 25 juta. Berarti ada sesuatu hal, tanda kutip. Ya kan kita tidak tahu. Ketika di pengadilan, itu semuanya akan berjalan sesuai dengan plan yang direncanakan. Jangan kaget dan heran kalau di negara kita, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin itu sering mendapat perlakuan hukum atau keadilan hukum yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Saya lanjutkan. Nah, secara sederhana, korupsi itu didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan di minggu yang lalu. Dalam berbagai pandangan para pakar mengasosiasikan korupsi itu dengan istilah penyalahgunaan jabatan publik. Jadi kalau teman-teman itu melihat bahwa kenapa di negara kita itu tingkat korupsinya itu sangat tinggi, karena setiap tingkatan jabatan publik itu selalu ada celah untuk bisa korupsi. Saya bilang selalu ada celah untuk bisa korupsi. Pungli, orang sudahlah banyak sekali seperti itu. Nah, teori tentang korupsi menurut Jack
boloknya, teorinya GONE, greedy, opportunity, need, dan exposure. Greedy itu serakah ya, opportunity itu kesempatan, need itu keinginan, exposure itu tekanan. Orang korupsi itu menurut greedy itu karena ada 4 hal ini. Tamak, rakus, kebutuhan, tekanan. Apa Pak? Tekanan hidup bisa, tekanan dari pimpinan bisa, tekanan dari keluarga ya bisa. Jadi serakah. Manusia itu inginnya itu adalah nggak pernah puas gitu loh atas satu hal. Pengennya itu selalu lebih dan lebih itu sudah sifat natural manusia, sifat harfiah manusia. Ya, manusia itu selalu ingin yang lebih dari yang sudah dia punya. Itu lumrah, itu manusiawi namanya. Tinggal kita itu bisa mengontrol diri nggak sih, ya kan? Tinggal bisa self awareness nggak, tinggal bisa sadar diri nggak. Nah itu opportunity, kesempatan. Orang korupsi itu karena ada kesempatan juga, teman-teman semua. Wah ini saatnya ini kayaknya bisa ini karena nggak ada teman yang tahu. Saya korupsi aja. Wah ini Pak Septa nggak tahu kalau saya nyontek, saya tak kopas aja. Itu kesempatan. Kan nggak dicek sama Pak Septa. Ya mesti saya cek tuh. Saya masukkan plagiarisme cek loh. Ya, mesti saya cek komentar teman-teman di YouTube itu semua. Saya kasih tanda hati, saya cek. Saya kasih tanda hati, saya cek di plagiarisme cek. Ini sama di Wikipedia. Wah, your meeting will end in 10 second, 10 minute wise. Oke. Kemudian need, butuh. Nah, aku kayak perlu uang ini. Saya perlu uang untuk bisa menghidupi anak istri di rumah ya. Ya, akhirnya dilakukanlah korupsi itu. Tekanan, misalnya tekanan dari pimpinan. Kamu kalau tidak memberikan izin, tak pindah, tak mutasi. Tekanan di rumah. Nah, istrinya, Pak, ini perlu ini anaknya, perlu ini, padahal gajinya pas-pasan gitu misalnya. Ya, gaji seorang ASN itu berapa? Anaknya 5. Wah, itu tekanan. Bisa mengakibatkan korupsi. Menurut Robert Klingard, korupsi itu sama dengan monopoly power ditambah discretion by official dan kurangnya accountability. Ini korupsi itu karena monopoli kekuasaan. Ya, monopoli kekuasaan dan ditambah dengan kurangnya ya kan kontrol sama akuntabilitas. Nah, itu menyebabkan orang itu menjadi korupsi atau koruptor. Nah, latar belakang pengaturan tindak pidana korupsi. Merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Yang kedua, menghambat pembangunan nasional. Yang ketiga, pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Yang keempat, ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Tindak pidana korupsi itu ada beberapa bagian nih, teman-teman bisa simak nih. Tindak pidana korupsi murni, tindak pidana penyuapan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemerasan dalam jabatan, tindak pidana gratifikasi, tindak pidana berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan, percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat, serta tindak pidana menghambat atau menghalangi proses peradilan atau obstructive of justice. Jadi tindak pidana korupsi itu nggak hanya teman-teman yang tahu di televisi itu aja, misalnya suap. Tidak hanya suap, yang korupsi murni pun juga ada. Penggelapan juga ada. Pemerasan dalam jabatan juga ada. Gratifikasi pun itu juga masuk kategori korupsi. Nah ini yang sering, pemborong, leveransir, dan rekanan. Biasanya dalam proses proyek pembangunan jalan raya atau gedung-gedung anggota DPR itu biasanya kan pemborongan. Nah ini sering sekali dilakukan. Teman-teman bisa lihat beberapa kasus di sosial media. Baru dibangun jalan raya, tetapi sudah berlubang. Padahal itu merupakan proyek anggaran belanja daerah. Gitu.
APBD misalnya. Tapi proyeknya bolong-bolong, ya kan, jalannya cepet sekali, tergerus air dan sebagainya. Itu perlu kita cermati juga, teman-teman. Percobaan pembantuan dan permufakatan jahat ini juga masuk kategori korupsi. Tindak pidana menghambat atau menghalangi proses peradilan itu juga tindak pidana korupsi. Jadi korupsi itu masuk kategorinya pidana. Ini kriminalisasi korupsi, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal 11, pasal 12, masih pasal 12, pasal 12B. Ini di mana sih Pak? Lihatnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada kaitannya dengan korupsi. Pasal 12C, pasal 13, ini pidana tambahan. Oke, terima kasih. Jadi untuk pasal-pasal itu teman-teman bisa cek nanti, atau mungkin saya perlu upload di kanal YouTube, teman-teman bisa cek juga di situ mengenai pembagian tindak pidana korupsi. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke presensi. Pak, saya ingin tanya. Silakan, Mas Dani. Bagaimana cara mengetahui kalau orang itu korupsi atau tidak? Kan banyak sih, ada orang yang sebenarnya kayak nggak korupsi, ternyata korupsi gitu. Betul. Baik, terima kasih, Mas Dani. Bagaimana mengetahui orang itu korupsi dan tidak? Yang tahu itu dirinya dan Tuhan. Ya, itu satu. Yang kedua, korupsi itu tadi menurut teorinya Greek tadi itu, greedy, gone itu, berarti karena adanya keserakahan, kemudian adanya kesempatan, ya kan, dan adanya tekanan. Berarti orang yang korupsi itu memang sudah berniat dari dalam hati. Nanti kalau saya menjabat di suatu kementerian atau di pejabat struktural, maka saya akan korupsi. Jadi sudah ada niatan seperti itu. Makanya OTT, operasi tangkap tangan KPK itu tidak pernah terendus media karena mereka memiliki rekam jejak, ya, rekam jejak digital, rekam jejak apa ya namanya, ya, rekam jejak digital yang pasti. Misalnya dia melakukan penandatanganan untuk proyek pembangunan jalan raya misalnya, ini sepele. Nah, lembaga keuangan negara, ya, atau BPK, Badan Pengawas Keuangan Negara, itu pasti akan mengecek berapa jumlah yang diberikan negara kepada pejabat tersebut. Ya kan, ngecek. Nah, setelah dicek ternyata ada selisih yang cukup signifikan. Misalnya 500 juta yang diberikan. Tetapi ketika di lapangan itu yang dana yang digunakan misalnya hanya 400 juta. Nah, yang 100 juta kemana? Atau yang dilaporkan 500 juta, tetapi data di lapangan pembangunan jalan rayanya itu tidak sesuai kualitasnya, tidak sesuai dengan grade yang sudah diberikan. Nah, ini bisa menjadi langkah awal untuk bisa meng-OTT nantinya. Memang tidak semua orang tahu. Toh, kalau yang kasat mata ya itu tadi, kita bisa mengecek kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, itu bisa kita ngecek, ya, kebijakan publiknya ini seperti apa sih sebenarnya. Nah, setiap pemerintahan itu tidak selalu terbuka dalam memberikan informasi mengenai sumber belanja daerahnya kepada masyarakat. Nah, ini yang menyebabkan dia itu sangat rawan korupsi. Jadi masih tidak ada keterbukaan.
tidak ada accountable. Jadi ya sudah, ngalir aja. Dan itulah yang menyebabkan dia itu menjadi sangat rawan korupsi karena tidak adanya pengawasan dari pihak eksternal. Misalnya masyarakat nggak bisa ngawasin berapa sih jumlah yang diberikan kepada pemerintah daerah ini dari pemerintah pusat, itu nggak pernah ada. Nah, ini yang menyebabkan tahu-tahu sudah terbangun gitu aja. Tetapi selang beberapa bulan kemudian bangunannya sudah kropos atau jalannya sudah berlubang. Ini yang menjadi perlu untuk dipertanyakan. Kira-kira sesuai atau tidak sih dana yang sudah dikucurkan dari pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan ini? Nah, itu. Begitu, Mas. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak, saya jemput tanya, Pak. silakan Mas Asegaf. Mengapa orang yang memiliki jabatan tinggi jika korupsi hukumannya ringan, Pak? Sedangkan orang biasa dihukum yang berat, Pak. Terima kasih Mas Asegaf. Kenapa orang yang korupsi itu hukumannya ringan, sedangkan orang yang tidak korupsi hukumannya berat? Inilah yang sekarang sedang digarap oleh beberapa ahli hukum pidana, ya kan? Ahli hukum pidana mengenai jeratan hukum. Nah, kalau teman-teman bisa cek sebenarnya, itu hukumannya itu sudah sangat berat sebenarnya. Bahkan nanti di salah satu tugas teman-teman itu ada analisis video yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan di video itu sangat lucu. Dia itu ditangkap ya